Shalom saudara, malam ini dengan kasih Bapa kita bertemu lagi di dalam ibadah doa malam. Kita percaya ini semua karena kasih Allah Bapa semata bagi setiap kita yang dikasihinya. Sebagai anak-anaknya kita berkumpul, memuji, memuliakan, membesarkan namanya, juga mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Nya yang ada selalu menopang hidup kita, memerdekakan kita, dan memberikan kita pengharapan yang pasti di dalam kasih Bapa yang sempurna. Kita akan memulai ibadah kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kembali kami datang kepadamu di dalam doa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk kami anak-anakmu kau kumpulkan kembali di gereja House of Kana, mengikuti ibadah doa malam, pujian penyembahan, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang akan kau berikan sebentar kepada kami, sungguh dapat Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Dan kembali hanya nama-Mu yang senantiasa kami muliakan, tinggikan, agungkan di atas segala yang ada. Dalam nama-Mu yang kudus ya Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat beribadah. Shalom, selamat malam Jemaat House of Kana yang sangat saya kasihi. Bertemu lagi kita dalam ibadah doa malam hari ini ya, hari Selasa. Senang sekali saya bisa menyapa saudara-saudara semua. Walaupun kita masih melalui online, tapi saya percaya dan yakin hati kita tetap bersama, bersekutu, berkumpul di hadirat Tuhan. Oke. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Saya akan mengambil ayat dari Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya nggak akan bicara panjang lebar. Saya ingin kesaksian, ingin sharing ya, bahwa ayat firman Tuhan yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Begini saudara-saudara, saat ini ya, yang lagi trending ya, yang lagi happening gitu ya, dari semua kalangan ya, baik atas, bawah, menengah ya. Saat ini tuh yang lagi booming itu loh, main cryptocurrency. Ada yang pernah dengar nggak cryptocurrency? Apa, crypto coin ya? Ya kayak seperti Bitcoin gitu ya. Banyak sih macam-macam koinnya. Bitcoin, Doge gitu ya kan. Ya toh, semua kalangan banyak yang main karena modal 100.000 aja sudah bisa main. Apalagi di saat pandemi seperti ini, mau cari kerjaan apa itu susah ya kan. Apalagi pandemi seperti ini, kita memang memerlukan pekerjaan yang kalau bisa social distancing ya kan? Dan kerjaan ini cukup modal 100.000 sudah bisa ya, tergantung kita mau mencapai uang keuntungan berapa ya. Memang semakin banyak modal yang ditanam ya semakin banyak keuntungannya, tapi ingat pasti bisa kalah juga gitu kan. Nah, karena begitu banyaknya yang mencoba bermain kripto ini ya, kita yang orang awam yang nggak ngerti apa-apapun berlomba-lomba untuk ikut gitu loh. Padahal sebenarnya kan ya nggak banget gitu loh main kayak gini gitu loh. Nah, tapi gara-gara banyak teman-teman yang main gitu ya, jadi saya terdorong untuk ikut main. Tapi sebenarnya kalau untuk Pastor Gary sih dia sudah main lama ya, dan dia pasti tentunya lebih ahli daripada saya ya kan. Dia bergerak di bidang seperti kayak trading ini adalah 10-15 tahun. Tandanya dia kan lebih pintar dan lebih paham dan lebih mengerti lah cara permainannya, emosinya, dan segala macamnya ya kan. Nah, setidaknya saya lebih berguru kepada dia dan tidak mengandalkan diri saya sendiri atau mencari berita-berita di internet atau di mana-mana yang kebenarannya belum tentu terbukti. Nah, gitu saudara-saudara ya kan. Jadi apalagi Pastor Gary itu menceritakan kepada temannya seperti ini ya, wah ya enak sekali ya Rene, ditinggal main kita beli posisi, besok pagi ditinggal tidur sudah untung 2 juta kan. Waduh.
Masa nggak kerja nggak apa, cuma tinggal beli gitu, bangun tidur, ditinggal bangun tidur sudah untung 2 juta. Siapa yang tidak ngiler, ya kan? Ya nggak? Pasti ngiler. Wah, ternyata segampang itu ya main kripto gitu ya, ternyata ya. Jadi maklum, namanya wanita ya, nggak nafsu duniawinya keluar. Jadi akhirnya bukalah saya akun ini untuk bermain sendiri. Soalnya kalau Pastor Gary itu mainnya agak slowly ya. Dia orangnya mungkin karena sudah pengalaman, jadi dia lebih hati-hati. Nah, kalau kita kan greedy, serakah gitu ibaratnya. Jadi maunya mainnya yang besar. Nah, apalagi kemarin ada satu momen ya kan. Satu momen koin namanya Doge itu sangat dipengaruhi oleh tweet omongan dari seorang Elon Musk. Nah, siapa yang tahu Elon Musk? Nah, Elon Musk ini adalah seseorang yang kalau dia berbicara gitu, koin itu pergerakannya langsung. Wah, nah, Elon Musk itu padahal dia sebenarnya tidak menjanjikan kalau misalnya koin Doge ini bakal naik ke $1. Tidak langsung secara terang-terangan dia ngomong akan naik $1, tidak. Cuman dia mengatakan pada tanggal 8 Mei itu di acara Saturday Night Live itu semua yang memegang koin Doge itu akan tertawa gitu loh katanya. Nah, jadi bisa dijadikan, bisa dipastikan, wah ini bakal naik ke $1. Semua orang pemain Doge itu meyakini bahwa akan naik $1. Nah, begitu menjelang hari H, wah saya cemplungkan itu uang sebanyak-banyaknya yang saya punya, berharap wah ini nanti malam pasti naik ke $1. Nah, tanpa memikirkan apapun, saya cuma hanya terpaku, oh pasti naik $1 gitu loh. Padahal siangnya itu Pastor Gary itu dia juga punya koin Doge itu malah dilepas, malah diselesaikan posisinya langsung. Loh, kamu yang apa sih kok dilepas? Bukannya nanti tuh mau naik $1? Dia malah mengatakan apa? Kamu itu kok omongan orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu, maksudnya kok dipercaya. Kalau dilihat secara grafik, dilihat secara hitungan, itu nggak akan mungkin bisa lebih dari 10.500. Jadi dia lepasnya di 10.300. Ya udah, aku bilang dasar kamu ini. Jadi aku nggak bisa kaya, nggak mau kaya. Saya bilang gitu ya kan. Dan ternyata benar. Siapa yang menang? Siapa yang benar? Saya atau Pastor Gary? Dan ternyata saudara-saudara, yang benar adalah dan yang benar adalah Pastor Gary. Sampai detik ini saya membuat video ini di 15 Mei, koin itu tidak ada naik sampai bahkan 9.000 pun tidak naik. Ternyata dia yang ada malah turun. Bayangkan saudara-saudara, di saat seluruh dunia orang-orang mempercayai bahwa pada tanggal 8 Mei itu koin ini bakal naik ke $1. Ternyata apa saudara-saudara? Koinnya bukan malah naik, tapi tambah turun seturun-turunnya. Wah, ternyata ya, kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Padahal itu sangat meyakinkan bahwa itu pasti bakal naik $1. Bahkan dalam hal seperti ini tidak perlu libatkan Tuhan, ibaratnya seperti itu. Tidak perlu kita mengandalkan Tuhan, karena seluruh dunia sudah mengatakan bahwa ini pasti akan naik gitu loh. Tapi ternyata memang benar. Di dalam setiap kehidupan kita, setiap apapun yang kita lakukan, terus andalkan dan libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita berpikir, oh yang kayak gini ini Tuhan tidak perlu lah, kita tidak perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan itu cuma nanti kalau misalnya mau makan baru doa, mau pergi baru berdoa. Kalau kayak gini tak perlu kita libatkan Tuhan. Gitu. Ternyata tidak, saudara-saudara ya. Ternyata kita tetap memerlukan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita, sesepele apapun kita tetap libatkan Tuhan. Oke saudara-saudara. Jadi intinya ya bermain kripto itu ya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Boleh main, tapi kita tidak boleh serakah. Kalau semuanya main kripto dan semua bisa menang, ya enggak. Orang semua ya kerjanya cuma kerja main kripto, ya kan? Nanti siapa dong yang jualan bakso? Nanti siapa dong yang jadi dokter? Ya, kalau semuanya bermain kripto.
Tentu semua itu pasti kita diberikan talenta masing-masing oleh Tuhan ya kan saudara-saudara. Jadi dari situ saya belajar pengalaman, kita harus tetap mengandalkan Tuhan apapun keadaan kita. Jangan kita merasa kelihatannya di depan mata sangat mudah, sangat sepele, bahkan seluruh dunia 1:1000 ngomong seperti ini, ternyata kenyataannya 0. Nah, bayangkan. Jadi mulai saat ini saudara-saudara, kita memang benar-benar harus mengandalkan Tuhan kita. Satu ilustrasi lagi seperti ini. Saya sejak pandemi itu kan dulu kan saya pakai asisten rumah tangganya itu yang kayak warnen gitu ya saudara-saudara ya, yang pulang ke rumah gitu. Tapi sejak corona kan kita tidak berani ya, karena demi keamanan bersama ya kan. Jadi akhirnya saya membeli sebuah robot untuk pel, sangat canggih, sangat amat canggih ya. Saya aja sebagai manusia sangat terkagum-kagum dengan robot ini gitu loh. Wow gitu loh. Padahal robot ini hanyalah sebuah ciptaan manusia. Jadi robot ini bisa nyapu, ngepel ya kan. Nyapu, ngepel, sangat amat bersih. Kalau kita nyapu pakai robot ini 2-3 hari pun tidak dipel, lantai kita tuh masih bisa tetap terasa keset dan bersih gitu loh ya. Nah, kecanggihan robot ini juga apa? Kita bisa mengaplikasikannya, menggunakannya dari HP. Begitu HP kita hubungkan dengan robot ini, dia bisa mengetahui letak rumah, posisi peta rumah kita di HP kita itu. Jadi nanti dia bisa tahu ada barang di mana, dia tidak akan mungkin menabrak. Ada tangga di mana, dia tidak akan jatuh. Hebat sekali dan sangat bersih, dan dia pun akan bisa mengerjakan tugasnya sesuai yang sudah kita set di HP kita. Sangat bagus sekali dan luar biasa. Tapi saudara-saudara, sehebat-hebatnya robot ini yang sangat canggih ini, tanpa tangan manusia yang menekan untuk memulai pekerjaan, dia tidak akan bisa menyelesaikan dengan baik ya kan. Tanpa manusia yang merancang, dia tidak akan bisa lebih hebat dari apa yang dirancangkan oleh manusia. Maksudnya manusia memang sudah merancangkan robot pel ini untuk nyapu, ngepel sampai bersih. Tetapi manusia kan cuma untuk merancang seperti itu. Tetapi dia tidak akan mampu melakukan cuci piring, tidak bisa, ya kan? Karena dia sudah diatur dan dirancang oleh manusia hanya untuk menyapu dan mengepel. Sehebat-hebatnya robot ini, ya kan? Tetap ada campur tangan manusia, ya kan saudara-saudara? Dia tidak akan pernah bisa lebih hebat dari sesuai yang dirancang oleh manusia untuk bisa menjadi pel-pelan ini untuk menjadi cuci piring. Dia tidak akan pernah bisa. Dia juga tidak akan pernah bisa robot ini untuk menyiram tanaman. Tidak akan bisa. Dia hanya sebatas untuk menyapu, mengepel. Dia akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lantai akan sangat amat bersih, clean. Tidak ada debu sedikit pun. Nah, tapi tetap manusia yang harus mengaplikasikan. Begitu pula saudara-saudara dengan hidup kita. Manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Tanpa tangan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan yang menyentuh hidup kita, yang bekerja untuk hidup kita, kita pun juga tidak akan bisa mampu menyelesaikan tugas kita dengan baik, menyelesaikan tugas kita di dunia ini tanpa tangan Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan kita. Ya saudara-saudara, oleh karena itu saudara, mulai saat ini kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Ya, kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Percayalah, mujizatnya itu masih ada. Tuhan Allah yang kita sembah itu masih sanggup untuk menolong kita. Ya, dia hanya sebatas baju ini aja. Sebatas baju ini aja, maksudnya di dalam hati itu Tuhan ada, tinggal di dalam hati kita. Tergantung kita membuka pintu kita tidak untuk Tuhan, ya kan? Kalau kita buka pintu kita undang masuk Tuhan ke dalam hati kita, dan Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita akan menjadi luar biasa. Ya, karena kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Demikian saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, haleluya, saudara dan saya, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita yang sudah mendengarkan firman-Nya yang hidup, yang telah tertanam di dalam setiap hati kita, dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita hari ke hari, di mana kita percaya bahwa firman Tuhan yang selalu menopang hidup kita, memberikan kita senantiasa kekuatan di dalam kasih Bapa yang sempurna, dan sungguh masa depan ada penuh harapan di dalam janjinya yang ya dan amin. Sebentar kita kembali kita berpisah, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami malam hari ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menyampaikan dan men-sharingkan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Biarlah roh-Mu yang ada pada setiap kami ya Bapa, terus mengingatkan kami untuk dapat hidup di dalam firman-Mu yang begitu penuh kuasa, yang telah merebus hidup kami untuk boleh keselamatan kehidupan yang kekal. Kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu, sungguh ada, dan pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Sungguh kami berbahagia di mana kami dapat selalu mengandalkan Engkau dalam setiap seluruh aspek kehidupan kami. Sekarang kami mengangkat kedua tangan kami ke surga, menerima berkat daripada-Mu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kudus ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan bertemu lagi di ibadah doa malam selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin.